Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Gagiok bertemu kedua putri kerajaan Gerbang Naga. Di istana Gerbang Naga, Raja Kota memperkenalkan Tin Yu kepada dua putrinya dan juga ratu kerajaannya. Kedua putri Raja Kota bernama Putri Emiliadai dan Putri Estiadai. Putri Emiliadai berumur 17 tahun, sementara Putri Estiadai berumur 20 tahun. Mengetahui jika yang datang merupakan seorang pangeran dari Istana Phoenix, Putri Estiadai yang akan dijodohkan tak memberikan respon baik kepada Tin Yu, karena dari segi penampilan Tin Yu terlihat biasa-biasa saja dan tampak seperti orang yang tak mempunyai kemampuan apa-apa. Flashback. Tin Yu memakai pakaian yang bukan merupakan pakaian seorang bangsawan dari Kekaisaran Phoenix sewaktu ingin berangkat ke kerajaan Gerbang Naga. Apa yang Tin Yu lakukan membuat Raja Kota Gerbang Naga menjadi heran. Apa yang Anda lakukan, Pangeran? Mengapa Anda berpakaian seperti ini? Tanya Raja Kota. Paman, aku ingin datang ke kerajaan Gerbang Naga untuk melihat bagaimana sifat dan karakter wanita yang akan dijodohkan denganku. Dan dalam hal ini aku minta Paman tak ikut campur karena aku berhak memilih apakah dia layak menjadi calon pendamping hidupku di masa depan. Paman, aku berhak memilih calon pendampingku walaupun ayahku pernah menjodohkanku dengan putri Paman. Jika putri Paman dapat menerima keadaan jika memakai pakaian seperti ini, dan juga berlaku baik padaku saat kerajaan Gerbang Naga nanti, maka aku pastikan akan menerima perjodohan yang telah disepakati oleh ayahku dengan Paman, jawab Tin Yu. Baiklah Pangeran, dalam hal ini Paman tak akan ikut campur. Dan jika suatu hari kalian memang tak jodoh maka Paman berharap kau dan putriku bisa menjadi saudara angkat, jawab Raja Kota dengan bijak. Tak lama kemudian mereka pun pergi untuk menuju ke kerajaan Gerbang Naga. Di dalam suatu ruangan yang ada hanya Raja Kota, Permaisuri dan juga Putri Estiadai. Ayah, mengapa engkau membawa pemuda yang katanya pangeran dari negeri Phoenix, tapi mempunyai penampilan yang tak memikat hatiku? Dia layaknya seperti orang bodoh yang tak mempunyai kemampuan apa-apa, ucap Putri Estiadai. Putriku, sebelum kau dilahirkan aku dan ayahnya telah mengangkat saudara dan akan menjodohkan kalian berdua. Ayah berharap kau dapat menjadikan Tin Yu pasangan hidup di masa depan, agar dapat memimpin kerajaan ini di masa depan, ucap Raja Kota. Tidak ayah, aku tak butuh pemuda seperti dia, aku ingin seorang pemuda yang layak menjadi pendampingku adalah seorang pangeran yang tampan dan mempunyai kemampuan kuat, tak seperti dia, protes Putri Estiadai. Aku ingin kau bersama Tin Yu dalam waktu 3 bulan ke depan, setelah itu kau bisa memutuskan apakah kau ingin terus bersamanya atau menghentikan perjodohan yang telah kusepakati olehku dan orang tuanya, ucap Raja Kota. Baik ayah, aku akan bersamanya, tapi setelah 3 bulan dari sekarang, aku bebas memilih untuk dapat bersama atau meninggalkannya, dan aku ingin ayah menepati janji untuk menerima keputusanku di saat masa 3 bulan telah tiba, jawab Estiadai. Aku pasti menepati janjiku putriku, dan aku ingin saat kau mengambil keputusan kau tak menyesalinya di kemudian hari, ucap Raja Kota. Setelah kepergian Raja Kota dan ibunya, Putri Estiadai berpikir untuk membuat Tin Yu tak kerasan di istana Gerbang Naga. Lihatlah, aku membuatmu tak kerasan tinggal di istana Gerbang Naga, batin Putri Estiadai. Setelah beristirahat semalaman di kamarnya, pada akhirnya Tin Yu keluar kamar setelah membersihkan diri. Suara seorang wanita tiba-tiba memanggil namanya. Kak Tin Yu, aku telah menunggumu dari tadi untuk mencicipi masakan yang telah kubuat,
ucap Putri Estiadai. Masakan apa yang telah kau buat itu Putri? Tanya Tin Yu. Aku telah membuat makanan kesukaanmu, kata ayah kau sangat suka sekali sup ikan sungai, sedari itu aku membuatkan khusus untukmu, ucap Putri Estiadai. Baiklah, aku akan mencicipi masakan yang telah kau buat itu, ucap Tin Yu. Melihat sup ikan kesukaannya, Tin Yu merasa senang, dia pun memakan makanan yang diberikan Putri Estiadai padanya tanpa curiga. Setelah selesai memakan makanan itu, Putri Estiadai menyuruh Tin Yu untuk beristirahat. Beristirahatlah, sore nanti aku akan mengajakmu untuk jalan-jalan di sekitar istana, ucap Putri Estiadai. Aku akan beristirahat seperti yang kau katakan, karena tubuhku masih merasa lelah setelah perjalanan jauh kemarin, jawab Tin Yu. Dasar lemah, mana mungkin aku mau menikah dengan pemuda lemah yang tak mempunyai kekuatan apa-apa sepertimu, batin Putri Estiadai. Setelah kepergian Tin Yu, Putri Estiadai tertawa terbahak-bahak, dia merasa menang karena telah meracuni Tin Yu. Setibanya Tin Yu di depan kamarnya, dia pun merasakan perutnya sakit yang sangat luar biasa hingga membuat Tin Yu harus bergulingan di depan pintu kamarnya, karena menahan rasa sakit itu. Dari jauh Putri Estiadai tersenyum penuh dengan kepuasan saat melihat Tin Yu bergulingan di depan pintu kamarnya. Ini akibat jika kau menginginkan perjodohan denganku, kau bagaikan pungguk yang merindukan bulan, tak mungkin kau seorang pangeran dari kekaisaran besar karena aku meragukan hal itu. Setahuku kabar mengenai pangeran dari negeri Phoenix adalah pangeran yang tampan dan juga mempunyai teknik bela diri yang sangat hebat, tak seperti kau, lemah dan tak bisa diandalkan. Aku yakin jika perjodohan ini merupakan akal-akalan dari ayahku, agar aku segera menikah, ucap Putri Estiadai. Namun tiba-tiba wajah Putri Estiadai berubah, saat melihat seorang wanita tengah membantu Tin Yu. Dia adalah Putri Emilia-dai adiknya yang tiba-tiba datang menolong Tin Yu. Tak ingin kedoknya terbongkar dan melaporkannya kepada sang ayah, Putri Estiadai dengan cepat meninggalkan tempatnya berada. Flashback. Saat melintas jauh di depan kamar Tin Yu, Putri Emilia-dai mendengar suara erangan kesakitan. Karena suaranya begitu sangat jelas, sang putri memutuskan untuk mencari sumber suara, dan betapa terkejutnya Putri Emilia-dai begitu melihat Tin Yu yang tengah kesakitan di depan pintu kamarnya, dan dengan cepat dia pun langsung menghampiri Tin Yu dan memberikan pertolongan. Bertahanlah, kau telah memakan racun hingga membuatmu seperti ini, aku akan mencoba membantumu agar racun dan rasa sakit di tubuhmu menghilang, ucap Putri Emilia-dai. Dengan memberikan hawa murninya, pada akhirnya Tin Yu dapat memuntahkan semua makanan yang telah dimakannya. Setelah semua makanan keluar dari mulutnya, Tin Yu merasakan perlahan-lahan sakit di perutnya menghilang. Terima kasih karena putri telah menolong saya, ucap Tin Yu. Siapa yang meracunimu hingga kau menjadi seperti ini? Tanya Putri Emilia-dai. Tadi aku lapar dan memakan apa saja yang ada di dapur istana, mungkin ada makanan yang sudah basi hingga membuatku keracunan seperti ini, jawab Tin Yu berbohong. Kalau begitu istirahatlah, aku akan kembali melihat keadaanmu besok pagi, dan jika berkenan aku ingin mengajakmu melihat kompetisi yang diadakan di kota Gerbang Naga, agar kau tak terlalu jenuh berada di istana, ucap Putri Emilia-dai. Baiklah putri, aku ingin menyaksikan kompetisi itu dan aku akan menunggumu di sini, jawab Tin Yu. Putri Emilia-dai mengantarkan Tin Yu masuk ke dalam kamarnya, sampai Tin Yu terbaring di pembaringannya. Setelah itu sang putri pergi meninggalkan ruangan kamar Tin Yu. Setelah sang putri pergi, Tin Yu memanggil Gonggo untuk hadir di ruangan itu.
Apa yang terjadi denganmu Tuan Muda hingga tubuhmu tak berdaya seperti ini? Tanya Gonggo. Tin Yu pun menceritakan semua kisah, hingga sampai dia berada di kerajaan Gerbang Naga. Begitulah Gonggo, wanita yang ingin dijodohkan denganku telah membuatku menjadi seperti ini. Jika dantianku tak terbelenggu oleh segel yang sangat kuat, racun itu tak akan mungkin mencelakaiku karena di tubuhku terdapat raja racun api hitam yang pastinya akan menawarkan racun yang masuk ke dalam tubuhku, jawab Tin Yu. Tuan Muda perintahkanlah padaku untuk membunuh Putri Estiadai, jika perlu kerjaan ini akan kuratakan dengan tanah hingga tak ada lagi yang berani merendahkanmu, ucap Gonggo. Aku tak menginginkan kau melakukan hal itu Gonggo, karena raja kerajaan ini merupakan adik angkat ayahku, dan jika kau melakukannya sama saja aku telah menghancurkan keluargaku sendiri, ucap Tin Yu. Mendengar perkataan tuan mudanya, Gonggo pun terdiam. Tak lama kemudian Gonggo kembali mendengar perkataan tuan mudanya. Gonggo, bantu aku untuk mengalirkan energi murnimu ke tubuhku, agar keadaanku bisa cepat membaik, ucap Tin Yu. Mendengar perkataan Tin Yu, Gonggo langsung memberikan hawa murninya ke tubuh Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Menuju ke kerajaan Gerbang Naga. Episode berikutnya. Berita hangat. Hangat. Seharian itu Raja Kota tak mendatangi Tin Yu, hal itu dilakukannya agar sang pangeran bisa beristirahat sepuasnya, karena Raja Kota tahu saat ini kekuatan Tin Yu telah tersegel, dan dirinya saat ini sama seperti orang biasa pada umumnya. Di ruangan kamar Tin Yu, Gonggo menyamarkan dirinya hingga tak terlihat oleh siapapun yang akan masuk ke dalam ruangan kamar, seperti halnya seorang pelayan yang tak mengetahui keberadaan Gonggo saat membersihkan ruangan kamar Tin Yu. Hal itu sengaja dilakukan Gonggo agar dia dapat mengawasi dan menjaga Tin Yu dari apapun yang mencoba untuk melukainya. Gonggo begitu sangat iba kepada tuan mudanya, karena pemuda yang dikenalnya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Sekarang ini tak mempunyai kekuatan apa-apa seperti layaknya orang biasa pada umumnya. Beristirahatlah Tuan Muda, aku akan terus menjagamu dan aku berjanji tak akan ada satupun orang yang akan melukaimu, ucap Gonggo saat melihat Tin Yu tertidur lelap. Sementara itu Nun jauh di sana, tepatnya di Kekaisaran Glory. Kabar mengenai hilangnya kekuatan yang dimiliki oleh Tin Yu akibat segel yang dilakukan Jenderal Ling Feng, membuat Kaisar Huang Su merasa senang. Jenderal Ling Feng, bawa pasukan assassin ikut bersamamu, karena aku ingin Tin Yu mati seperti halnya putraku yang telah dia bunuh olehnya. Jenderal, berhati-hatilah terhadap petinggi Istana Phoenix, terlebih lagi Ratu Yanling, karena Ratu Yanling mempunyai kekuatan yang tak bisa dianggap remeh, ucap Kaisar Huang Su. Jangan khawatir Yang Mulia, aku pasti akan membawa kepala Tin Yu ke hadapanmu, jawab Jenderal Ling Feng. Jenderal Ling Feng mengingat kembali saat kekalahannya di tangan Tin Yu yang berlangsung di dalam alam inti Vioni, dan bagaimana Tin Yu mempermalukannya di hadapan Kaisar Langit dan para dewa dan Dewi Nirwana, saat Tin Yu memotong lidahnya. Kau memang kuat dan hebat Tin Yu, tapi saat ini kau telah tersegel olehku dan tak ada satupun manusia yang mampu untuk melepaskan segel itu kecuali para dewa yang mempunyai tingkat kekuatan tinggi seperti Dewa Agung dan Dewa Suci. Dengan keadaanmu yang tersegel, kau tak akan mampu untuk memanggil kedua dewa tersebut karena sekarang ini kau hanyalah manusia biasa. Saat ini adalah saat terbaik untuk membunuhmu, dan kupastikan dendamku ini akan terbalaskan, batin Jenderal Ling Feng. Setelah memberi hormat, Jenderal Ling Feng pun mohon diri. Dengan puluhan prajurit assassin,
yaitu prajurit yang mempunyai tingkat kekuatan di atas rata-rata. Jenderal Ling Feng segera pergi menuju ke Istana Phoenix dalam rangka mengakhiri hidup Tin Yu. Sementara di Istana Phoenix, Ratu Yanling dan para petinggi istana melakukan rapat tertutup. Di dalam rapat itu Ratu Yanling menginginkan untuk mencari pengganti Tin Yu dalam menjadi Pangeran Phoenix. Semua itu dilakukan sang ratu agar putranya dapat aman berada di kerajaan Gerbang Naga, tanpa diketahui oleh orang-orang yang ada di Kekaisaran Glory yang tentunya akan mencoba untuk membunuhnya, setelah kematian Pangeran Huang Qin di tangan Tin Yu. Aku sependapat denganmu Ratu, jika kita tak melakukan penyamaran bagi Pangeran Tin Yu di istana ini, hal itu bisa berakibat buruk bagi Pangeran Tin Yu di Istana Gerbang Naga. Pastinya para pasukan Kekaisaran Glory akan melakukan pengajaran ke Kerajaan Gerbang Naga, karena Kaisar Huangzu pasti tak akan tinggal diam melihat putranya telah mati mengenaskan di tangan Tin Yu, ucap penasehat istana. Siapakah yang sanggup menggantikan putraku untuk menjadi pangeran di istana ini untuk sementara waktu, hingga putraku kembali datang ke istana ini, ucap sang ratu. Aku rasa yang mampu untuk mengemban tugas menjadi pangeran pura-pura di istana ini adalah Feng Yu. Selain dia merupakan kakak angkat Pangeran Tin Yu, dia juga mempunyai kemampuan dan kekuatan yang di atas rata-rata kultivator seusianya, ucap Jenderal Jatayu. Aku rasa pendapat Jenderal Jatayu benar adanya. Feng Yu merupakan orang yang paling tepat untuk menggantikan Pangeran Tin Yu. Aku serahkan padamu Jenderal Jatayu untuk menyamarkan wajah Feng Yu agar dapat terlihat menyerupai wajah putraku Pangeran Tin Yu, ucap Ratu Yanling. Aku akan melakukan seperti apa yang kau inginkan Ratu. Kebetulan aku mengenal seorang kultivator di Kekaisaran ini yang mempunyai teknik penyamaran, jawab Jenderal Jatayu. Untuk para petinggi istana ini aku perintahkan agar dapat lebih meningkatkan kewaspadaan, jangan sampai orang-orang dari Kekaisaran Glory masuk ke dalam istana ini, dan untukmu Jenderal Jatayu dan Jenderal Gonglang aku memberikan tugas khusus padamu, yaitu jaga dan lindungi Feng Yu selama dia menjadi pangeran sementara di istana ini, perintah sang ratu. Semua orang yang berada di dalam rapat tertutup itu, menerima perintah dari sang ratu sesuai tugas mereka masing-masing. Di kerajaan Gerbang Naga, Tin Yu terbangun di pagi hari. Dia melihat sekeliling ruangan kamarnya dan mendapati Raja Gorila Emas tengah melakukan meditasi di sudut ruangan. Gonggo, terima kasih kau telah menjagaku. Aku ingin kau kembali ke alam batinku biar aku yang akan mengurus masalah di kerajaan ini sendiri. Jika ada masalah yang membahayakanku aku pasti akan memanggilmu kembali, ucap Tin Yu. Perlahan Gonggo membuka matanya dan menatap ke arah Tin Yu. Tuan Muda, aku akan kembali ke dalam alam batin Tuan Muda, dan aku ingin jika ada masalah yang tentunya menyangkut keselamatan Tuan Muda maka jangan ragu untuk memanggilku, jawab Gonggo yang tak berani menentang perintah Tuan Mudanya. Aku pasti akan memanggilmu kembali karena aku masih sangat membutuhkanmu. Keadaan tubuhku yang tak mempunyai kekuatan layaknya manusia biasa, tentunya akan membuat orang-orang yang tak suka padaku di kerajaan ini akan dengan mudah membunuhku, jawab Tin Yu. Baik Tuan Muda, jika kalau begitu aku pergi dulu, ucap Gonggo dengan menggenggam tinju memberi hormat. Tin Yu menganggukkan kepalanya sebagai isyarat mengiyakan perkataan Gonggo. Tak lama kemudian Gonggo pun menghilang masuk ke dalam alam batin Tin Yu. Selepas kepergian Gonggo, tiba-tiba pintu diketuk dari luar. Setelah Tin Yu membuka pintu maka terlihat sesosok wanita muda nan cantik, dialah Putri Emilia putri bungsu dari Raja Kota Gerbang Naga. Apakah kau sudah siap Kak Tin Yu? Tanya sang putri. Maafkan putri, aku belum membersihkan diri karena aku baru saja bangun,
Aku minta putri menungguku di dalam kamar ini agar aku dapat membersihkan diri terlebih dahulu, jawab Tin Yu. Pergilah, aku akan menunggumu di sini, jawab sang putri. Tak lama kemudian Tin Yu pergi membersihkan diri, kebetulan di dalam kamar yang ditempatinya terdapat kamar mandi. Dari luar kamar, Putri Estiadai melihat jika adiknya berada di dalam kamar Tin Yu. Dengan segera dia pun menyebarkan berita jika adiknya semalam berada di dalam kamar Tin Yu lewat para prajurit dan pelayan yang telah disuruh untuk menyebarkan berita itu. Berita mengenai Putri Emilia yang berada di kamar Tin Yu tersebar dan menjadi berita hangat di pagi itu, hingga pada akhirnya berita itu pun sampai ke telinga Raja Kota Kerajaan Gerbang Naga. Tin Yu, mengapa kau lakukan hal ini padaku? Aku telah menjodohkanmu dengan anak tertuaku, tapi mengapa kau malah melakukan hal buruk kepada putri bungsuku? Jika hal ini benar-benar terjadi maka kau akan mendapatkan hukuman dariku, batin Raja Kota. Tak lama kemudian Raja Kota pergi mencari Tin Yu, untuk mendengarkan penjelasan dari putra mahkota Kekaisaran Phoenix, mengenai berita yang telah tersebar luas itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Bertemu kedua putri kerajaan Gerbang Naga. Episode berikutnya. Kisah Putri Emilia Dai. Tin Yu dan Putri Emilia Dai pergi menonton turnamen antar klan yang berada di kota. Putri Emilia Dai begitu menikmati pertandingan yang tersaji. Akan tetapi tidak bagi Tin Yu. Tin Yu tak kerasan berada di tempat itu, dia selalu memikirkan bagaimana secepatnya menghancurkan belenggu segel yang berada di dalam dantiannya, agar seluruh kekuatannya dapat kembali seperti sedia kala. Tin Yu menatap pertarungan yang terjadi di arena, dengan tatapan kosong. Terlintas wajah Jenderal Ling Feng di dalam lamunannya. Jika aku bertemu denganmu kembali maka aku tak akan membiarkanmu untuk hidup. Tunggulah Jenderal Ling Feng, di saat kekuatanku telah kembali maka hari itu adalah hari di mana kematianmu, batin Tin Yu. Melihat Tin Yu yang tak bersemangat menonton jalannya pertarungan, Putri Emilia Dai langsung mengajak Tin Yu pergi. Kita mau kemana putri? Tanya Tin Yu. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat, di sana kita bisa menenangkan pikiran, jawab Putri Emilia Dai. Tin Yu tak banyak bicara, dia pun mengikuti langkah kaki Putri Emilia Dai dari belakang, hingga sampai pada sebuah danau yang sangat jernih airnya. Di tengah-tengah danau terdapat sebuah rumah yang mengambang di air. Rumah itu terbuat dari kayu dan memiliki karismatik sebuah bangunan antik. Aku biasa menghabiskan hari di rumah itu, untuk menghilangkan kesedihanku setelah ibu tiada, ucap Putri Emilia Dai. Maksudmu? Tanya Tin Yu. Aku dan Putri Estiadai merupakan saudara seayah dan lain ibu, di kerajaan walaupun ayahku selalu memberikan kasih sayang seperti halnya kakakku, tapi tidak dengan Ibu Ratu. Ibu Ratu selalu mengatur hidupku dengan menjodohkanku pada seorang putra bangsawan kerajaan ini yang bernama Tuan Muda Jifu. Sementara Tuan Muda Jifu sendiri mempunyai sifat angkuh, senang berjudi dan main perempuan. Mengetahui sifat dari pemuda yang akan dijodohkan denganku, Ibu Ratu hanya berkata, semua itu hanya kenakalan di masa remaja. Jika dia menikah denganmu maka dia pasti akan merubah semua sifat dan perilakunya, ucap Ibu Ratu saat itu padaku. Perkataan Ibu Ratu adalah mutlak dan tak bisa kubantah, dan cincin di jari tanganku ini merupakan tanda ikatan pertunangan yang tak pernah aku inginkan, jawab Putri Emilia Dai. Mengapa kau selalu memakai cincin itu sementara kau tak menginginkan pertunangan itu? Tanya Tin Yu kembali. Kau tak mengetahui sifat Ibu Ratu karena kau tak pernah tinggal di sini,
Jika kau tinggal lebih lama lagi maka kau akan tahu sifat asli dari Ratu Kerajaan Gerbang Naga, jawab Putri Emilia Dai kembali. Tin Yu terdiam, dia tahu jika sang putri tertawa dengan terpaksa karena hatinya dalam tekanan dan penderitaan walaupun dia berada di istana yang megah. Sedari itu Tin Yu hanya diam dan berpikir mencari cara untuk dapat melindungi sang putri. Mengapa Raja Kota Gerbang Naga tidak membela sang putri? Apakah dia sengaja berpura-pura atau tak tahu dengan tekanan batin putrinya? Batin Tin Yu. Lamunan Tin Yu pun pudar saat tiba-tiba Putri Emilia Dai memegang tangannya dan membawa Tin Yu melompat menuju rumah di atas air. Pangeran silahkan duduk, anggap saja rumah sendiri, ucap Putri Emilia Dai dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Tak lama kemudian sang putri datang membawa makanan ringan dan minuman. Pangeran, aku selalu berada di rumah ini, karena saat terjadi pertunangan, aku meminta satu syarat kepada Ibu Ratu yaitu sebelum menikah aku boleh bermain ke rumah di atas air ini kapanpun aku mau, dan Ibu Ratu pun mengizinkannya, ucap Putri Emilia Dai. Mendengar hal itu Tin Yu hanya tersenyum, dan ikut merasakan apa yang tengah dirasakan oleh wanita muda yang ada di hadapannya itu. Tin Yu memandang ke arah sekeliling ruangan yang tersusun rapi dan bersih. Pandangan matanya terhenti saat melihat sebuah kecapi yang berada di sudut ruangan. Dengan perlahan Tin Yu berjalan ke arahnya dan mulai duduk sambil memainkan kecapi tersebut. Alunan kecapi yang dimainkan oleh Tin Yu benar-benar membuat Putri Emilia Dai terhanyut dan dapat melupakan sesaat semua masalah yang terjadi, termasuk masalah pertunangannya dengan tuan muda Ji Fu yang sama sekali tak diinginkannya. Melihat hal itu, Tin Yu kembali tersenyum, karena tujuannya bermain kecapi adalah untuk menghibur Putri Emilia Dai. Bangunan rumah yang mengambang di atas air tiba-tiba saja bergoyang. Air yang tadinya diam kini bergejolak. Tin Yu menyadari jika ada kultivator kuat yang telah melakukan hal itu, hingga dia pun berhenti memainkan kecapinya. Putri, sepertinya kita tengah kedatangan tamu, ucap Tin Yu. Siapa pangeran? Tanya sang putri. Aku juga tak tahu, jawab Tin Yu. Tiba-tiba saja teriakan keras menggema dari pinggir danau. Cepat kalian berdua ke sini, atau akan kuhancurkan rumahmu itu. Teriak seorang pemuda. Celaka, itu suara Ji Fu, ucap Putri Emilia Dai. Tenanglah putri, lebih baik kita ke tepian, jika tidak bisa saja pemuda itu benar-benar menghancurkan rumahmu ini, ucap Tin Yu. Aku tak ingin rumah peninggalan ibuku ini hancur, jawab Putri Emilia. Kemudian menggenggam tangan Tin Yu dan membawanya pergi ke pinggir danau. Terlihat Ji Fu dan beberapa anak bangsawan lainnya tengah bertolak pinggang di hadapan Putri Emilia Dai dan Tin Yu. Aku tak menyangka kau tega mengkhianatiku dengan pergi bersama pemuda lain, ucap Ji Fu. Aku tak pernah mengkhianatimu, aku hanya mengajak Pangeran Tin Yu pergi jalan-jalan agar dia tak jenuh di istana. Lagian Pangeran Tin Yu merupakan pemuda yang dijodohkan oleh ayahku Raja Kota dengan kakakku, jawab Putri Emilia Dai. Sontak kelima pemuda putra bangsawan dari Kerajaan Gerbang Naga, tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan dari Putri Emilia Dai. Kau sangat polos putri, tampang seperti dia kau anggap seperti pangeran. Coba kau lihat cara berpakaiannya. Tak selayaknya pakaian yang dikenakannya itu merupakan pakaian seorang pangeran. Aku tahu dari Ibu Ratu jika pemuda ini bukanlah siapa-apa, dan aku bebas melakukan apapun padanya dan jika perlu aku akan membunuhnya. Bentak Ji Fu. Jika kau berani menyentuhnya, maka hadapi aku. Ucap Putri Emilia Dai dengan menghunus pedangnya. Bersambung. Maaf sahabat. Episode sebelumnya. Berita hangat.
Episode berikutnya. Kisah Raja Kota berada di atas kepala yang membuat panasnya sangat terasa di permukaan kulit. Perdebatan yang terjadi di tepi danau semakin memanas saat Putri Emilia Day membela Tin Yu. Kau adalah tunanganku, tapi mengapa kau membela dia yang merupakan orang asing? Jika Ibu Ratu mengetahui hal ini, kau akan kembali dimasukkan ke dalam lubang pengakuan dosa, agar kau bisa tahu kesalahan yang telah kau lakukan hari ini, ucap Ji-fu. Sesaat Putri Emilia Day terdiam, dia kelihatan bingung dengan keadaan yang ada, apalagi menyangkut pautkan masalah yang terjadi dengan Ibu Ratu Kerajaan Gerbang Naga. Putri Emilia Day yang pernah merasakan berada di dalam lubang pengakuan dosa, tak ingin dirinya kembali berada di sana, tapi hari ini keadaan berbeda. Karena ada seorang pangeran dari negeri Phoenix yang harus dilindunginya, sebab jika terjadi sesuatu pada sang pangeran maka kerajaan Gerbang Naga takkan mungkin sanggup menahan gempuran dari para pasukan kekaisaran Phoenix. Ji-fu, kau jangan keterlaluan, yang ingin kau singgung hari ini merupakan pangeran dari negeri Phoenix, dan jika itu kau lakukan maka ayahku tak akan tinggal diam melihat kebrutalan yang kau lakukan terhadap pangeran, jawab Putri Emilia Day. Ji-fu tak memperdulikan perkataan Putri Emilia Day, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun dia langsung menyerang ke arah Tin Yu, hingga membuat Putri Emilia Day menangkis semua serangan yang dilakukan Ji-fu pada Tin Yu. Tin Yu yang tak mempunyai tingkat kekuatan apa-apa segera pergi menjauh dari pertarungan yang terjadi. Keempat putra bangsawan yang ada tak tinggal diam, dia pun mengejar Tin Yu dan menghajarnya. Luka lebam akibat pukulan dan tendangan keempat anak bangsawan itu membuat Tin Yu sangat kesakitan, hingga pada satu kesempatan yang tak diduga-duga oleh keempat anak bangsawan, Tin Yu berhasil melemparkan belati merah darah dan tepat mengenai tubuh salah seorang anak bangsawan yang mengeroyok Tin Yu. Alhasil anak bangsawan itu ambruk ke tanah dan tewas seketika. Melihat jika Tin Yu telah membunuh salah seorang anak bangsawan, membuat Putri Emilia Day segera melesat ke arah Tin Yu dan membawanya pergi dari tempat itu. Kejar mereka, jangan sampai ada satupun di antara mereka yang sampai lolos, teriak Ji-fu. Ketiga anak bangsawan segera melakukan pengajaran terhadap Putri Emilia Day dan Tin Yu. Melihat tewasnya salah seorang anak bangsawan membuat Ji-fu segera melaporkan hal itu kepada ayahnya. Di istana kerajaan Gerbang Naga, tewasnya seorang anak bangsawan di tangan Tin Yu membuat Ratu Gerbang Naga berang. Dia pun menyuruh pasukan khusus yang biasa disebut assassin untuk melakukan pengajaran. Raja kota yang mengetahui berita itu segera datang menemui permaisurinya. Kau jangan melakukan hal buruk pada Pangeran Tin Yu, karena jika terjadi apa-apa padanya kerajaan Gerbang Naga tak akan mungkin sanggup menghadapi serangan dari Kekaisaran Phoenix. Dan kau pun harus ingat Ladimo, Tin Yu merupakan putra dari saudaraku Yan Lan, jika kau menyakitinya maka kau pun telah menyakiti aku, ucap Raja Kota Kerajaan Gerbang Naga. Yang mulia Raja Yang Day, suamiku, di kerajaan ini pemegang kendali pemerintahan adalah aku dan bukan kau. Aku berhak melakukan apapun yang ku mau karena kekalahanmu atas ayahku telah kita sepakati bersama. Kau akan memberikan kerajaan ini padaku setelah kita menikah, dan jika kau mengingkari kesepakatan itu maka ayahku tak akan segan-segan untuk menghancurkan kerajaan ini, ucap Ratu Ladimo. Raja kota terdiam, dia tak bisa berbuat apa-apa, dia kembali teringat masa 20 tahun yang lalu, saat itu kerajaan Gerbang Naga tengah diserang oleh sekelompok perampok yang berjuluk Siluman Serigala Gurun. Rajanya yang bernama Changmo membuat banyak pembantaian di desa-desa dan penculikan di berbagai kota. Walaupun telah melakukan penjagaan ketat di berbagai tempat, kelompok Siluman Serigala Gurun tetap mampu untuk melakukan kerusakan yang tak dapat ditahan oleh para pasukan kerajaan Gerbang Naga.
Menyikapi itu semua Raja Yang Dai membuat kesepakatan terhadap Raja Changmo, agar menyelesaikan semua permasalahan yang ada dengan sebuah pertarungan antar kedua pemimpin. Hal itu dilakukan Raja Yang Dai agar kerajaan Gerbang Naga dan seluruh penduduknya yang lagi berbenah setelah berperang melawan para iblis dari alam bawah, dapat terselamatkan. Kesepakatan itu berbunyi, jika Raja Changmo yang memenangkan pertarungan maka Raja Yang Dai harus patuh dan tunduk terhadap perkataan dari Raja Changmo, dan sebaliknya jika Raja Changmo yang kalah maka kelompok Serigala Gurun akan meninggalkan kerjaan Gerbang Naga dan akan memberikan emas sebanyak 10 kereta kuda. Di dalam pertarungan sengit yang terjadi, Raja Changmo berhasil memenangkan pertarungan sehingga membuat Raja Yang Dai harus menerima jika dirinya harus kalah dan tunduk kepada Raja Changmo. Untuk mencegah pengkhianatan yang dilakukan oleh Raja Yang Dai kepada dirinya, Raja Changmo menanamkan boneka sihir ke dalam tubuh Raja Yang Dai. Hal itu berguna untuk mengendalikan Raja Yang Dai jika suatu saat dia membangkang. Dan teknik pengendalian boneka sihir itu, telah diajarkan Raja Changmo kepada putrinya yang saat ini telah menjadi permaisuri di kerajaan Gerbang Naga. Lamunan Raja Kota Gerbang Naga saat itu buyar setelah ratunya mengatakan jika dirinya ingin membunuh Tin Yu. "Aku ingin kau tak membunuhnya ratuku, hal ini akan membahayakan kerajaan kita mengingat Tin Yu merupakan putra mahkota Kekaisaran Phoenix satu-satunya, dan jika hal itu kau lakukan maka bersiaplah kerajaan kita akan menerima kehancuran, karena Sang Ratu Kekaisaran Phoenix tahu jika Tin Yu tengah bersamaku," ucap Raja Kota. "Aku akan memikirkan hal itu dan aku akan membicarakan hal ini dengan ayahku. Untuk itu kau harus mengikuti permainanku kali ini dan aku tak ingin kau membangkangku," ucap Sang Ratu. Mendengar hal itu Raja Kota tak bisa menahan amarahnya, dia pun menyerang Sang Ratu akan tetapi boneka sihir yang ada di tubuhnya seketika itu bereaksi yang membuat Raja Kota terhempas ke lantai ruangan dan tak sadarkan diri. "Prajurit bawa dia ke dalam lubang pengakuan dosa," perintah Sang Ratu. "Tapi yang mulia, dia ada raja di kerajaan ini," ucap kepala prajurit. Sang Ratu melirik sekilas ke kepala prajurit itu, dan tak lama kemudian dia pun mengibaskan tangannya hingga membuat kepala pemimpin prajurit itu terpisah dari tubuhnya. Para prajurit yang ada sangat terkejut dan ketakutan, mereka semua segera membawa Raja Kota menuju ke lubang pengakuan dosa sesuai perintah Sang Ratu. "Aku akan menghabisi siapapun yang berani menentangku, karena kerajaan ini sekarang berada di bawah kekuasaanku," ucap Ratu Ladimo kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Kisah Putri Emilia Dai. Episode berikutnya. Memanggil dua sahabat. Memanggil dua sahabat. Putri Emilia Dai berhasil menemukan tempat persembunyian berupa goa yang tertutup oleh semak belukar. Dengan adanya semak belukar yang menutupi pintu goa, membuat ketiga putra bangsawan tak bisa menemukan keberadaan mereka berdua. Putri Emilia Dai membaringkan tubuh Tin Yu di sebuah batu besar yang cukup datar, kemudian membersihkan luka memar yang ada di wajahnya. "Beristirahatlah pangeran, aku akan mencarikan tumbuhan untuk mengobati luka memar di tubuhmu," ucap Putri Emilia Dai, kemudian keluar dari dalam goa yang tersembunyi itu. Setelah kepergian Putri Emilia Dai, Tin Yu segera memanggil Lu Ying untuk hadir di tempat itu. Lu Ying begitu sangat terkejut melihat tuan mudanya tengah terluka dan tak berdaya. Hal itu membuat tubuh Lu Ying bergetar hebat menahan amarah. "Katakan padaku tuan muda, siapa yang telah membuat Anda menjadi seperti ini?" tanya Lu Ying. "Kau tak usah menanyakan hal itu, karena jika kau mengetahuinya maka banyak orang yang akan mati di tanganmu. Aku ingin sekarang kau mengikuti wanita yang ada di luar gua ini, lindungi dia dan jangan biarkan ada satupun orang yang menyakitinya,"
perintah Tin Yu. Baik Tuan Muda, aku akan menjalankan perintahmu, ucap Lu Ying dengan amarah yang masih begitu besar di dalam hatinya. Baru saja Lu Ying membalikkan tubuhnya, tiba-tiba saja Tin Yu kembali berkata, "Aku tahu kau akan mencari tahu siapa pelaku yang telah melukaiku. Lu Ying sahabatku, Raja Kota pemimpin dari Kerajaan Gerbang Naga merupakan adik angkat ayahku. Aku tak ingin kau menghancurkan kerajaan itu. Biarlah masalah ini akan ku selesaikan sendiri setelah kekuatanku kembali pulih. Karena aku ingin mencari tahu mengapa Raja Kota sampai selemah ini terhadap permaisurinya sendiri. Lu Ying, aku ingin kau mencerna apa yang ku katakan ini karena aku tahu kau dapat mengerti dengan apa yang ku maksud," ucap Tin Yu. "Baik Tuan Muda, aku mengerti apa yang Anda inginkan dariku," jawab Lu Ying, kemudian dia pun menghilang dari hadapan Tin Yu. Tak lama kemudian Tin Yu memanggil Gonggo untuk hadir di hadapannya. Gonggo pun sangat terkejut seperti halnya Lu Ying, karena melihat Tin Yu dengan wajah yang lebam. Amarahnya pun seketika menyeruak hingga membuat goa yang tadinya dingin dan lembab, tiba-tiba berubah menjadi panas yang menyengat. "Gonggo, jika kau marah seperti ini, kau akan membuat aku binasa dengan aura panas yang keluar dari tubuhmu," ucap Tin Yu sambil menyeka keringat yang menetes di wajahnya. Seketika itu Gonggo tersadar dan meredakan amarahnya, karena dia tahu jika Tuan Mudanya saat ini tak mempunyai sedikit pun kekuatan. "Maafkan aku Tuan Muda, amarah di dadaku tak bisa kubendung saat melihatmu seperti ini. Akal sehatku memberontak dan ingin membalaskan apa yang telah Tuan Muda rasakan saat ini. Tuan Muda, izinkan aku untuk menghancurkan kerajaan Gerbang Naga. Aku akan memanggil seluruh pasukan gorila raksasa untuk menghancurkan kerajaan yang telah membuatmu menjadi seperti ini," ucap Gonggo. "Terima kasih karena kau telah membelaku, akan tetapi masalah yang terjadi ini hanya aku yang bisa menyelesaikannya. Gonggo sahabatku, aku tak mengizinkan kau untuk turun tangan dalam masalah ini. Semua itu karena Raja Kota Kerajaan Gerbang Naga merupakan adik angkat ayahku. Jika kau menghancurkan kerajaan ini berarti aku telah menghancurkan kebahagiaan adik angkat ayahku, dan aku tak menginginkan hal itu terjadi. Aku akan menugaskanmu untuk mencari keberadaan bunga anggrek dewa di dalam istana, dan juga mencari tahu keberadaan Raja Kota karena firasatku mengatakan jika ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Gonggo sahabatku, jika aku mendapatkan bunga anggrek dewa, maka dengan sendirinya kekuatanku akan pulih seperti sedia kala dan semua yang terjadi di dalam istana Gerbang Naga, akan kubereskan secepatnya," ucap Tin Yu. Walaupun amarah dan rasa kesal masih menyelimuti hatinya, Gonggo tak berani untuk menantang keinginan Tuan Mudanya. Walaupun berat hati, Raja Gorila Emas Raksasa mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Tuan Mudanya. "Baik Tuan Muda, aku akan melaksanakan perintahmu," ucap Gonggo kemudian menghilang dari hadapan Tin Yu. Setelah kepergian Gonggo, Tin Yu menyandarkan tubuhnya di dinding gua, dan tiba-tiba saja cahaya kecil keluar dari dalam cincin ruangannya. Melihat hal itu, Tin Yu seketika tersenyum karena mengetahui siapa yang keluar dari dalam cincin ruangnya itu. Tak lama kemudian, tampak sesosok wanita cantik yang memiliki sayap melayang di hadapan Tin Yu. "Peri Lilia, aku senang melihatmu telah sembuh," ucap Tin Yu. "Tuan Muda, kekuatanku belum pulih sepenuhnya, karena aku merasakan kau tengah terluka maka aku harus menyembuhkanmu," jawab Peri Lilia sambil memberikan sebuah pil obat kepada Tin Yu. "Terima kasih atas bantuanmu ini," jawab Tin Yu kemudian mengambil pil pemberian dari Peri Lilia dan menelannya. "Tuan Muda, luka-luka di tubuhmu tak terlalu parah, hanya luka luar saja. Dengan meminum pil obat yang aku berikan maka memar yang ada di tubuhmu akan segera sembuh," ucap Peri Lilia.
Terima kasih Peri Lilia atas bantuan yang telah kau berikan padaku, jawab Tin Yu. Peri Lilia hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, setelah itu dia pun hilang dan menyisakan cahaya kecil yang kemudian masuk ke dalam cincin ruang Tin Yu. Pil pemberian dari Peri Lilia seketika itu bereaksi, yang membuat Tin Yu merasakan kantuk yang teramat sangat. Dalam sekejap Tin Yu pun tertidur dengan lelapnya. Sementara itu Putri Emilia Dai yang tak mengetahui adanya para asasin yang masuk ke dalam hutan, menjadi sangat terkejut ketika melihat puluhan asasin yang merupakan prajurit terpilih Kerajaan Gerbang Naga, telah mengepung keberadaannya. Putri Emilia menatap seluruh asasin yang memakai topeng dan berkata, "Aku adalah Putri Kerajaan Gerbang Naga. Mengapa kalian semua mengepungku?" tanya sang putri. "Aku ingin kau ikut dengan kami menuju Kerajaan Gerbang Naga. Jika kau ingin melakukan protes dengan apa yang kami lakukan padamu maka kau tanyakan saja kepada Ladimo," ucap salah seorang asasin yang merupakan pimpinan dari seluruh asasin yang berada di tempat itu. "Sudah kuduga mereka semua merupakan suruhan dari Ibu Ratu, dan jika mereka membawaku ke hadapan Ibu Ratu maka dengan sendirinya aku pasti akan dihukum olehnya. Aku tak ingin Ibu Ratu kembali memasukkanku ke dalam lubang pengakuan dosa karena itu sangat menyakitkan. Lebih baik aku melawan mereka semua walaupun kemenanganku sangatlah tipis sekali," batin Putri Emilia Dai. Setelah menimbang segala sesuatunya sang putri segera mencabut pedangnya, dan langsung menyerang para asasin yang ada. Para asasin yang sangat terlatih dan mempunyai kemampuan di atas rata-rata, begitu mudah dalam menaklukkan Putri Emilia Dai. Dalam sekejap sang putri telah berhasil tertangkap oleh para asasin suruhan Ratu Kerajaan Gerbang Naga, akan tetapi sebelum para asasin itu membawa Putri Emilia Dai kembali ke Kerajaan Gerbang Naga, tiba-tiba gumpalan asap hitam seketika itu datang dan menyerang ke arah para asasin yang ada, hingga terjadi pertarungan sengit antara para asasin dan Lu Ying. Lu Ying yang telah merubah dirinya menjadi manusia, dengan kekuatan yang dimilikinya berhasil memporak-porandakan formasi pedang yang dilakukan oleh para asasin Gerbang Naga. "Siapa kau dan mengapa menyerang kami semua? Selama ini kami semua tak pernah menyinggung keberadaan Anda tapi mengapa Anda ingin membuat masalah dengan kami semua?" ucap salah seorang asasin. "Kau tak perlu tahu siapa aku. Yang kuinginkan hari ini adalah kematian bagi kalian semua," jawab Lu Ying kemudian menyerang seluruh asasin yang ada. Kemampuan Lu Ying yang berada di atas mereka semua, sangat mudah baginya untuk menyelesaikan pertarungan itu. Satu persatu para asasin tumbang ke tanah dengan tubuh yang tak bernyawa. Hal itu membuat pemimpin asasin yang ada mencoba melarikan diri agar dapat melaporkan semua yang terjadi di dalam hutan kepada sang ratu. Akan tetapi tak mudah baginya untuk lari dari Lu Ying, karena tiba-tiba saja sebuah gelombang kejut yang sangat besar langsung memburu keberadaannya, hingga membuat tubuhnya terhempas dan menghantam pepohonan yang ada di tempat itu akibat terkena gelombang kejut yang sangat kuat yang dilepaskan oleh Lu Ying. Tubuh pemimpin prajurit asasin Kerajaan Gerbang Naga sesaat menggeliat di tanah, kemudian dia pun tewas seketika. Bersambung.